Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memfaraskan bahan kutipan. Parafrasa itu sendiri adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan kalian tanpa menggunakan kutipan langsung. Kalian bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide jika ingin menggunakan parafrasa. Kalian harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri dan masukkan sumbernya dengan benar. Bagian 1, memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung argumen kalian dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika terlalu panjang, sebaiknya diringkas atau yang biasa disebut dirangkum. Ringkasan lebih luas dibanding parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa lebih fokus pada ide karya dalam karya yang lebih besar. Pilihlah kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Contohnya ya data statistik yang dimuat dalam artikel atau mendapat ahli tentang masalah yang kalian tulis. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail mendukung. Tulislah catatan mendetail untuk memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Misalnya nih, kalian memilih kutipan ini. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata sekitar 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu ditempuh adalah sekitar 38 menit. Perbedaan yang tidak signifikan. Jadi dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan. Dan detail pendukungannya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum dan setelah pemasangan. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide. Jika kalian bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda, bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari dari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa tetap harus diberi referensi, kalau tidak kalian melakukan plagiarisme. Contohnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau parafrasa unik. Sementara informasi lain bisa diparafrasakan. 4. Hindari parafrasa jika parafrasa kutipan langsung itu penting. Sebaiknya kalian gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh, politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks kalian penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik, tapi kalau kalian memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. Bagian 2, menggunakan kata-kata sendiri. Atau baca lagu kutipan yang akan digunakan. Fokuslah pada ide-ide dalam kutipan dan pahami yang disampaikan penulis. Kutipan harus dibaca berulang-ulang kali sebelum membuat parafrasa. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan
kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman kalian terhadap teks secara keseluruhan, dan jangan cuma mengganti kata-kata dalam kutipan orisinil dengan sinonim karena dapat dianggap plagiarisme. Kalian harus menggunakan struktur kalimat yang berbeda sesuai bahasa kalian sendiri. Misalnya sini saya ambil contoh, kalau kutipan aslinya itu hasil kamu menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pilkada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Diubah penulisannya menjadi berdasarkan studi ini 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pilkada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kembali kedua kalimat dan pastikan idenya sama tapi kata-katanya berbeda dan juga tidak menyimpang dari maksud penulis agar tidak dianggap plagiarisme. Bisa juga kalian meminta orang lain untuk berpendapat apakah sudah cukup merefleksikan ide penulis. 4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Terkadang tanpa kalian sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan, jadi tidak sesuai dengan maksud dari penulis tersebut. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan dan maksud dari penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jika makalah kalian membahas pemilihan secara umum, keliru jika kalian menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan sendiri. Ini tidak merefleksikan maksud asli penulis. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa karena parafrasa ditulis dengan kata-kata kalian sendiri, jadi ya tidak perlu menggunakan tanda kutip. Untuk mengaplikasikannya tulisan saya seperti bagian teks yang lain menggunakan bahasa kalian sendiri. Bagian 3, memasukkan sumber kutipan. 1. Periksa paduan gaya kutipan yang diinginkan. Instruktur paduan yang paling populer adalah MA atau APA dan Chicago Style. Kalian harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks atau halaman sumber di akhir makalah. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Untuk format APA, kalian harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasinya. Tapi jika kalian memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, kalian boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. Yang ketiga, masukkan catatan kaki atau caki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki atau caki dari 1 dan selanjutnya. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip
referensi atau biografi dari penulis, kalian harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tipe-tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Misalnya nih contohnya halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA, dan dalam Chicago Style kalian harus membuat biografi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.